Ya sebuah lagu yang diciptakan oleh Sarijan Yong yang dikenal dengan nama Ibu Sud ya. Bagaimana kita punya tanah air dan pastinya akan dihargai. Kita melihat bagaimana para pemain yang memiliki darah Indonesia. Tadi ada yang melina air mata juga, tidak terlihat bagaimana mereka menahan air mata bahwa mereka bisa berjuang untuk negara yang bisa dikatakan menjadi asal muasal bagi diri mereka dan semua ditumpahkan di lapangan, Bung Wes. Saya pikir ya, dibandingkan negara-negara lain di mana saya hadir nonton pertandingan sepak bola nasional, belum pernah ya yang seperti ini bahwa begitu menyatunya bangsa ini dan Iya. seremoni-seremoni seperti ini yang bagaimana momentum penyanyi, penonton ikut bernyanyi luar biasa dan Sangat personal untuk Martintas tampaknya ya. ya saya rasa tidak ada di negara lain apa ya ikatan emosi kebatinan dengan supporter seperti ini dalam Ya. setelah pertandingan. Betul. Dan lagu ini teriakan oleh-oleh ya menunjukkan bukan karena satu oleh Romani Iya. tapi namanya pas untuk dinyanyikan. Betul. Dan dia kemudian menjadi, saya katakan di awal pembicaraan kita, missing link di Iya. sepak bola Indonesia ketika kita mulai mencari pemain diaspora naturalisasi. Betul. Inilah pemain yang dicari-cari di era Sintayong sampai sekarang. Iya. Patrick Kluivert. Meskipun baru datang di 2 pertandingan dia sudah mencetak 2 gol di sini dan sebuah apa ya bisa dikatakan caps yang begitu bagus ya. 2 pertandingan 2 gol. 2 gol, 2 pertandingan dan pastinya juga kita melihat beberapa pemain yang tidak diturunkan pun juga turut larut di sini untuk bersama-sama, tapi mungkin jika kita membedah pertandingan tadi memang ada beberapa poin penting yang bisa kita bahas. Rizky Ridho bermain sangat luar biasa, menyelamatkan gawang Indonesia tadi yang nyaris saja kebobolan. Beberapa kali yang Bung Wes katakan dia menjadi petugas bersih-bersih di belakang dalam tanda kutip. Dan kita melihat juga bagaimana Messi ya, penampilannya begitu luar biasa. Seperti yang diprediksi oleh Bung Wes bahwa dia akan menjadi tokoh sentral di lini tengah. Saya membayangkan ya, seandainya kalau boleh mundur, seandainya Pelupesi bermain dari awal, Rizky Ridho bermain dari awal ketika menghadapi Australia, rasa-rasanya skor 5-1 tidak akan terjadi. Iya. Karena kita lihat senyawa chemistry yang terbangun antara Ridho, Itses dan Pak Hamner itu membangun pertahanan yang sangat baik. Iya. Dan terlihat bagaimana mendapatkan respect di sana Rizky Ridho dan pemain yang lainnya seperti Marcel yang tadi meskipun gagal dalam melakukan kesempatan yang di depan mata, tapi kita lihat assist yang diberikan dia kepada Ole begitu luar biasa, begitu tenang dan akhirnya tercipta gol pertama. Dan jangan lupa juga penampilan dari Ricky Kambuaya ya, ketika dia masuk hanya dalam beberapa menit tapi impactnya terjaga keamanan dari sektor-sektor yang dia pegang untuk keunggulan Indonesia tetap terjaga. Saya sepakat Bung dan Ricky Kambuaya masuk sentuhannya berbeda lagi. Tadi dulu, timnas dulu baru mudik. Banyak yang mudik. Mudiknya besok. Iya, ini termasuk saya jadi ke Jakarta untuk bekerja dan balik lagi ke Bandung. Dan Lebaran ya, ini kayaknya udah lega nih orang-orang bakal Lebaran untuk membawa cerita nanti ke Deg-degannya ntar Juni lagi. Ntar Juni lagi ya. Tanggal 5. Betul. Kita lihat, inilah interaksi yang mungkin Anda tidak akan ketemu ini di tim Ya. nasional negara lain. Interaksi antara kapten dan pemain dengan para supporter itu tidak berhenti. Kalah menang mereka tetap berinteraksi. Betul sekali. Dan meskipun juga bagi para pemain ini juga beberapa memang sebagian besar tidak terlalu paham apa yang dikatakan dengan bahasa Indonesia ya. Tapi mereka tahu dari gestur para penonton, begitu publik mencintai mereka. Itu yang paling penting. Saya berharap waktu-waktu nanti dalam waktu dekat James sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia Ya. di kamar ganti maupun di saat press con sebagai kapten, karena bahasa yang dia pilih bahasa Inggris itu bagi saya menunjukkan seorang kapten yang tahu bagaimana mengontrol dan mengangkat tim ini. Bahasa-bahasa diksi kata dalam bahasa Inggris yang dipilih, Ya. semoga itu bisa ditularkan ke bahasa Indonesia. Dan saya memang akui dia adalah kapten yang sangat Betul. fenomenal buat kita saat ini. Ya, dan setiap dia berhasil menyapu bola lawan tadi, dia langsung melakukan selebrasi ya, seperti Afgan juga ya. Afgan juga. Ini seperti kalau kita lihat bagaimana di olahraga voli ya. Tapi inilah yang memang harus dilakukan oleh siapapun itu, dan di tim Indonesia ada Jazz yang menjadi pemimpin di sini dan memberikan segalanya yang kita lihat tadi. Semoga ya kemudian interaksi komunikasi tim nasional yang dibangun oleh pemain dengan supporter dan ini diikuti juga oleh kebijakan komunikasi interaksi federasi
dalam Iya. menjaga keharmonisan, karena sepak bola itu menyatukan, bukan memecah belah. Jadi jangan kemudian ini menjadi sebuah apa ya, eh, kesalahpahaman bahwa sepak bola hanya milik segelintir orang. Tidak, ini milik semua, maupun pemain lokal yang diaspora, penonton yang ada di stadion, penonton ada di TV, semua konten kreator. Harusnya kita berkumpul karena tim nasional. Iya. Jangan dipecah karena tim nasional merasa kau memiliki lebih dari saya. Betul, karena tetap aktor utamanya adalah mereka yang berbaju merah di lapangan. Ya. Yang kita lihat di sini yang bekerja keras dengan pelatih, dan jangan lupa bagaimana kita bounce back dari sebuah kesalahan. Itu yang paling penting, karena ini seperti pola gitu. Ketika menang lawan Arab Saudi, kita tahu sebelumnya kita mengalami kekalahan, Ya. sangat sedih, peluang tertutup dibuka lagi. Kemarin kita kalah telak, peluang tertutup dibuka. Jangan rusakin lagi ya. Iya. Kita kalah dari Cina, kita kalah dari Jepang, menang lawan Arab Saudi, lalu kalah dari Australia kemarin. Ini ada dua kesempatan momentum untuk menentukan poin kan. Betul. Lawan Bahrain kita berhasil, tanggal 5 Juni ketika kompetisi sudah selesai. Yang saya tunggu adalah para pemain bisa menjaga peaknya. Karena apa? Saat ini pemain kita berada dalam peaknya, kenapa? Liga sedang berjalan, Bung Didan. Iya. Mereka berada dalam peaknya karena sedang berjuang bersama klubnya. Betul. Bulan Juni nanti jangan sampai peak itu turun. Kenapa? Bulan ini kita sudah selesai dengan kompetisi bersama klub. Dan kita bernyanyi bersama dengan barisan supporter yang paling aktif, kemudian berada di tempat yang mereka tahu bahwa di sini supporter yang betul-betul mendukung mereka dan memberikan perjuangannya sepanjang pertandingan menjadi pemain ke-12, tidak hentinya untuk bernyanyi, terus berdiri, dan pastinya di sini dia kebahagiaan yang tidak boleh dirusak oleh siapapun. Kita lihat. Ya. Di depan Lansa sudah pulang ini, Bung. Ya. Bukan salah nonton Belanda atau Inggris, mereka sudah pulang. Tapi kita bisa menikmati interaksi yang sangat baik, sangat harmonis, sangat mesra antara pemain dan penonton. Ya, paling Apapun julukan supporternya, yang mayoritas Garuda, Garuda, apapun, betul, mereka adalah pendukung tim nasional kita. ya, dan rela juga untuk datang ke arena. Ya, rela menunda mudik. Menunda mudik, mengeluarkan THR. Harga tiket itu cukup mahal. Yes, betul sekali. Tapi habis, dan kecintaan terhadap sepak bola Indonesia ingin maju tentunya. Karena tadi ada dari di sana, dan ada beberapa pemain yang memang tidak ditunjukkan karena performanya dianggap tidak begitu baik yang kemarin. Atau memang tidak cocok strateginya Tidak dengan cocok kemarin. Betul sekali. Tapi mungkin Anda bisa melihat tadi Bung Westi, ketika di babak kedua, dan memang itu masa-masa rawan. Ada beberapa titik di mana Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Ya. Dan untungnya kita bisa berhasil untuk bertahan, berhasil untuk tetap kuat dalam mental terutama. Dan apa kuncinya sebetulnya yang Anda lihat tadi? Kita memang keteteran ya. Jadi kita bisa lihat lah, awal-awal kita bisa menguasai permainan, lalu babak kedua pertengahan kita sudah mulai keteteran, karena bagaimanapun juga Bahrain bukan tim yang gampang ditaklukkan. Mereka bisa mengubah gaya bermain, Ya. lakukan pergantian pemain dengan efektif. Meskipun kita melakukan pergantian pemain, tapi penguasaan bola, pergantian pemain dilakukan oleh Bahrain itu benar-benar arah pertahanan mereka mendekat ke gawang kita. Betul. Dan ketika keletihan itu tidak bisa kita tutupi, kita masa bohong. Ya. Pemainnya cedera, letih kelihatan. Karena orang bangun kelihatan letih. Itu tidak bisa ditutupi. Tapi kombinasi pertahanan kita, tadi saya katakan chemistry, 3 center back kita itu menyelamatkan Indonesia malam ini. Ya, yang terakhir yang luar biasa adalah perjuangan dari Rizky Ridho. Dia ada pergantian pemain lagi, dia harus berjuang, dan dia harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Betul. Perjuangan itu tidak mudah. Ya. Risiko dia akan cedera parah lagi itu akan dialami oleh Rizky Ridho. Tapi dia memutuskan untuk tetap berada di dalam lapangan, menjaga keseimbangan 11 pemain meskipun posisinya bukan lagi di belakang. Ya. Kemudian ini satu kata yang ingin saya sampaikan ya. Dengan lihat situasi seperti ini, tolong jangan rusak, jangan ganggu tim nasional kita dengan berbagai macam komen-komen yang tidak kita perlukan. Ya. Mari bersatu, dukung dengan segala posisi kita. Ya. Entah itu pemain, pelatih, pengurus, penonton, konten kreator. Mari satu frekuensi mendukung, karena ini tim kita bersama. Ya. Bukan tim Anda, bukan tim saya, tapi ini tim kita. Betul.
apresiasi kepada para penonton. Dan jangan lupa pemain-pemain yang tidak masuk ke list yang memakai baju hitam tadi, ada di sana, ada juga Nadeo ya. Ya. Ini pemain-pemain yang harus siap sedia ya, dan pemain yang harus siap sedia untuk dipanggil nantinya karena perubahannya akan sangat dinamis. Siapapun itu bisa masuk, siapapun itu bisa keluar. Betul. Siapa yang tidak siap jangan tergeser. Ya, Dan kita lihat ya, pemain seperti Syafruddin Ahmad saja jadi cadangan kan? betul. Jordi Amat jadi cadangan, Rizky bisa masuk. Nah. Jangan takut terus bersaing. Ya. Dan apakah nanti dengan jarak yang cukup jauh ke pertandingan berikutnya akan ada lagi perubahan yang cukup dinamis menurut Anda? Apa sudah cukup dengan yang ada? Bagi saya perubahan-perubahan itu masih akan terjadi. Kenapa? Partai saya pada intinya harus masih melihat di Liga Indonesia. Iya. Liga 1, Liga 2 sudah selesai. Liga 1 masih ada sampai Mei nanti. Ada potensi pemain yang bersinar di klubnya harus beri kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Kemudian kalau memang benar katanya ada naturalisasi, saya sih berharap selesai sampai di sini ya. Karena tim ini akan bertambah lagi, butuh chemistry lagi. Betul. Jangan sampai chemistry itu dibangun, dicari waktunya ketika menghadapi Cina. Iya. Kita nggak butuh waktu chemistry lagi. Betul. Kita memantapkan chemistry yang ada sekarang. Ya, ada pemain yang sudah upgrade istilahnya, yang Iya. sudah melakukan segalanya agar mendapatkan tempat. Nanti bisa saja mereka tiba-tiba harus minggir karena ada yang baru, dan itu yang sangat kita tidak inginkan sebetulnya. Ya, Anda harus beradaptasi dengan gaya teman-teman baru di tim nasional. Iya. Meskipun Anda sama-sama bermain di Eropa, belum tentu sama gaya bermainnya ketika masuk tim nasional, kebutuhan kita dan lawan yang kita hadapi. Betul. Karena ketika mereka berkompetisi di Eropa, bermain dengan gaya bermain tim dari Timur Tengah, dari Asia, pasti berbeda. Sangat berbeda pastinya. Dan kita juga melihat beberapa pemain yang mungkin akan melakukan debut, yaitu Emil yang akhirnya bergabung dengan tim Indonesia. Di sini memang mimpi untuk menuju Piala Dunia ini tidak main-main. Ketika kita tahu bahwa ada harapan di Asia untuk bisa lolos ya. Bukan tidak mungkin untuk diambil di sana karena memang ada pertandingan darah dengan Indonesia dan saling membutuhkan simbiosis mutualisme, dan pastinya semoga ini akan bertahan dengan sangat baik dan ada waktu untuk bisa kembali membuat tim ini semakin solid. Kita melihat bagaimana di beberapa pertandingan di Indonesia, misalnya di beberapa pekan terakhir, Pastur sendiri sampai datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan, di mana ada pemain-pemain dari tim nasional Indonesia bermain di tim nasional. Saya hanya memantau anaknya ya. Ya, Memantau putra-putranya yang akan dikembalikan ke Jakarta bermain bersama tim nasional. Dan ini kalau tadi saya katakan ya, kita bisa bersaing. Kalau saat ini euforia tim nasional itu terus bergelora, tolong jangan tinggalkan pembangunan fondasi sepak bola di tanah air. ya, Football development atau perkembangan sepak bola itu meliputi tidak hanya pemain, harus ada peningkatan kualitas pelatih-pelatih, karena mereka akan meningkatkan kualitas permainan anak-anak kita, atau mereka sendiri juga memahami perkembangan sepak bola yang begitu pesat ini. ya, betul sekali. Kualitas wasit, kualitas penyelenggara pertandingan harus ikut berkembang, sehingga kemudian mereka ikut bisa bersaing dengan saudaranya, karena fondasi pengetahuan sepak bola, fondasi skill sepak bolanya tidak kalah jauh dibandingkan saudara-saudaranya yang berkompetisi dan lahir dari sepak bola Eropa. Ya, dan kalau kita berbicara tentang bagaimana peluang Indonesia, ini yang menarik. Kita tadi berbicara tentang bagaimana kemenangan di hari ini, tapi kita tahu jalan masih panjang, masih ada beberapa harapan yang bisa disematkan, atau mungkin juga ada plan B jika kita tidak berhasil untuk mendapatkan tempat yang bagus. Tapi di sini kita tahu bahwa Saudi Arabia sayang sekali ya harus jatuh poin imbang dengan Jepang, dan kita harapkan kita juga seperti itu. Jepang mengendurkan gasnya, dan kita bisa mendapatkan poin juga. Jadi dengan harap Satu poin di Jepang. satu poin Jepang. Ya, mudah-mudahan. Tanggal 10 nanti. Iya, tapi kita tahu dengan poin 9 di Saudi Arabia ada di poin 10 di atas posisi ketiga. Australia dan juga Jepang sudah berada di posisi 1-2, tapi di bawah ada Bahrain dan juga Cina dengan poin Ya. 6. Kita berharap ya tanggal 5 Juni nanti Bahrain bisa mengganggu lajunya Arab Saudi di dalam pertarungan di Bahrain, dan ketika nanti tanggal 10 selisih 5 hari Arab Saudi akan bertemu Australia, itu pasti tidak mudah juga, dan Bahrain menghadapi Cina hidup mati juga bagi mereka. Ya seperti Anda katakan, seandainya
kita mendapat poin dari Jepang itu sangat membantu kita Ya, bersaing mendudukan posisi 3-4 di klasemen grup C. betul. Apalagi ini agak sedikit buat semalakama ya, Bahrain menghadapi Saudi Arabia. Jika Bahrain menang, poinnya 9 sama dengan kita ya. Iya. Tapi jika Saudi berhasil menang seri, dia akan mendapatkan poin lagi. Cukup bingung ya untuk melihat. Dan di sini udah menyampaikan sesuatu apa? Tidak terdengar. Ya, mungkin ahli bahasa untuk yang bisa membaca gerakan bibir, Dengan bibir. ini akan bisa tahu apa yang dia katakan. Ya, semoga kematangan Rizky Ridho terus berkembang untuk membangun kepercayaan diri bahwa pemain yang berkompetisi di Liga 1 juga bisa bersaing untuk masuk tim nasional, bahwa dia dengan produk lokal bisa bersaing bersama Marcelino. Kita lihat Ricky Kamboya sebentar saja bermain tapi sudah memberikan kontribusi. Ya. Perubahan yang saya sangat menyukai kehadiran Ricky Kamboya Betul. pada malam hari ini. Sangat dingin sekali. Bagaimana dan dia pun juga kadang-kadang kalau kita tahu ya, ketika kita sudah menang dengan skor tipis 1-0, masuk di menit ke-80 misalnya, tiba-tiba kebobolan, pasti pemain yang masuk itu kan merasa bersalah ya. Karena ketika masuk malah jadi lawan mengambil kesempatan untuk menyamakan kedudukan atau mungkin menang, dan itu bukan beban yang mudah bagi pemain-pemain pengganti yang datang di menit ke-80 misalnya, tapi dalam kondisi yang sedang menang. Kita tunggu lagi kemudian bagaimana mungkin peran Pelupesi akan semakin berperan ya. Betul. Nanti di lawan Cina, lawan Jepang, karena luar biasa kalau saya menilai pemain baru debutnya memberikan kontribusi, menjaga keseimbangan, dan dia tahu sisi mana yang dia bisa bantu Marcelino Rizky Ridho. Kita lihat sepanjang permainan banyak bantu sisi kanan dan membuat tim Haye juga bekerja sangat nyaman didampingi oleh Pelupesi. Sungguh sebuah keputusan yang tepat ya, mengangkat Pelupesi sebagai starter di pertandingan kali ini. Dan pemain-pemain lain harus step up ya. Nathan Ya. John juga harus step up pastinya dengan Harus bersaing. Harus bersaing dengan kondisi seperti ini Di ya. bangku cadangan Nathan Chuan selesai. Ya. Patinama harus bisa bersaing lagi sebagai pemain yang harus bisa bersaing untuk tempat inti. Jangan lupa nanti di seri berikutnya, Marcel Hurts harus bersaing juga. Oh iya, Ya, iya. dia sudah bisa fit, Betul. dia harus bersaing, mau tidak mau. Betul. Karena kita melihat di belakang yang sangat solid tadi, yang sudah kita bahas di awal ya. Ya. Ketika ada Jay di sana, ada Sirido di sana, dan juga ada Alphonse. Dan jangan lupa mungkin di bulan Juni bisa jadi pemain seperti Egy yang cedera kemarin itu Iya. akan tepat lagi. Betul. Dan itu persaingan dengan Eliano akan sangat ketat Iya. bagi pemain pengganti misalkan nanti. Komposisi lini depan, Bung Wesley, yang Anda lihat tadi. Oh, ini dia. Patrick Kluivert akhirnya bisa tersenyum di sini setelah mendapatkan banyak sekali kritikan kemarin ketika kalah 1-5. Ya. Dan pastinya juga termasuk dari kita-kita juga ya, memberikan kritikan dalam gaya bermain. Betul. Harus ada kritikan. Sepak bola tanpa kritikan hanya puji-pujian. Anda dimabuk ketika ombak datang tenggelam. Ya. Karena kemarin dianggap bermain terlalu berani ya untuk Ya, kemarin dia terlalu berani dan seolah tidak mengerti kondisi sepak bola kita dalam kuartal terakhir. ya. Dia mengubah di pertandingan penting tanpa ada punya waktu yang cukup untuk menguji perubahan itu. Akhirnya memang menyedihkan. Ya, dan yang menariknya seperti yang tadi Anda lihat pemirsa dari Bung Wesley, kita membahas tentang bagaimana lini pertahanan yang tidak sangat tinggi seperti kemarin. Yang paling terlihat sekarang dibandingkan dengan pertandingan kemarin adalah bagaimana rapinya para pemain kita. Jarang sekali melakukan turnover di sana, jarang sekali melakukan kesalahan, dan itu yang memang harus dijaga terus. Saya sepakat, turnover kita jarang, minim, kesalahan-kesalahan elementer juga jarang, dan kepercayaan diri memainkan strategi yang diterapkan itu terlihat sekali. Ya. Bagaimana Jay tidak lagi bermain seperti seorang gelandang bertahan. Saya kalau melihat Jay kemarin waktu lawan Australia seperti dia pakai lele aja. Ya. Zaman era Remadi Jay Iya. itu, ini kok jadi pakai lele? Iya, betul. Di belakangnya tapi nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Kalau kan begitu bola dilempar ke belakang ke arah pertahanan kita langsung berdekat sama kiper. Betul. Nah di pertandingan kali ini Jay bermain disiplin dan ketika dia lewat ada Rizky Ridho, ada Hamdan yang menjadi penyapunya. Jadi itu trio ini kalau tidak ada cedera jangan diganggu lah. Nah, betul sekali. Jangan diganggu. Dan tadi juga masuknya Ramadan Sananta yang diberikan kesempatan ya untuk merasakan atmosfer, mencari juga touch-nya, mencari feel-nya,
Dan itulah yang harus diberikan kredit kepada Kluivert dan juga timnya yang memberikan kesempatan kepada para pemain yang memang harus dilihat ada potensi di sana dan mungkin suatu saat akan menjadi faktor penting. Betul, harus ada diberikan sentuhan itu untuk menambah kepercayaan diri, merasakan atmosfernya, pertandingannya begitu Very, very tough match, and we won. We got 3 points in front of our supporters in Jakarta. So, how's you feeling with our winning today against Bahrain? I think it's an amazing feeling that we won against them. Before the game and the last game, there was a lot of talking about us from their side, and the only thing I can say, I think they need to be silenced because we showed them who Indonesia is, and look at this game. Come on, what can I say? So, how do you see our chances to qualify for World Cup 2026? Yeah, it's gonna be tough, you know. But we're gonna give everything we have. With this support, what can I say? We need to reach a World Cup. It's tough, but we're gonna do everything we can to achieve this. Okay. Under new management with Patrick Kluivert, would you like to describe to us how the approach for tactical from Patrick Kluivert? I think with this coaching stuff as well, we need to adapt. You know, they do well. It's not easy to come in and do something different, you know. But I think the whole staff did well. We as a team as well. So, All right. Thank you very much, Jessica. See you. Congratulations. Good. Wow, enjoy, Paulo Pesi. Tonight you made your debut for Indonesian national team in front of our supporters in Jakarta. Would you like to describe your feeling tonight? And we won against Bahrain. I think you can see it here. You don't have to say a lot, but no, what an atmosphere, what a stadium, what a sound. It was so loud. I've played in a lot of stadiums, but this sound was the loudest I ever hear, and a lot of respect. Even in the warm-up, you hear already the sounds. You know, that was crazy. So I tried to enjoy it the maximum, but you need to focus also on the game. I think we did well as a team. We had even more chances. Marcelino had a good chance. Eliano Reinders. But that doesn't matter on this time. You know, we have 3 points. We work hard. We give the fans something back after a 5-1 loss, and we played with the heart tonight, and that's the most important thing. And I'm grateful to make my debut tonight in Jakarta. That's really special. Okay, biggest thing that you get after you play for Indonesian national team, Joy Palapes? Yeah, what I say, it's I can't use a lot of words, but for me, it's special. It's special. To make my debut on a night with a win, we are still in the race. For my family, they are watching, of course, but especially for the people, you know. My family is watching. They are always in my heart. I know that, but the people are important. They are the team, and we have to fight for them. That's it. Thank you very much. Thank Joy you. Palapes. Have a good night. Yes. Thank you so much. Can I take a picture with you? Of course. Only we smile. Okay?